Mantan mertua pamer menantu baru yang kaya raya dengan gaji besar. Dia tak tahu bahwa menantunya adalah bawahanku. Ku permalukan dia di acara ulang tahun anakku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara deru mesin mobil yang memecah keheningan sore itu terasa seperti melodi pahit yang mengingatkanku pada masa lalu. 3 tahun. Sudah selama itu aku menyandang status janda. Namun kenangan akan hari-hari terakhir pernikahan kami masih membekas seperti ukiran di atas batu. Namaku Sarah, dan dulunya, aku adalah menantu dari keluarga Gunawan. Sebuah keluarga yang memuja status dan materi lebih dari segalanya. Pernikahanku dengan Adam, putra tunggal mereka, tidak pernah mendapatkan restu seutuhnya dari Ibu Gunawan, mantan ibu mertuaku. Sejak awal, ia sudah menunjukkan ketidaksetujuannya. Kamu kerja cuma jadi staf biasa. Gajimu berapa? Apa cukup buat hidup di kota besar ini? Kalimat itu seringkali meluncur dari bibirnya, menusuk langsung ke ulu hati. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan multinasional yang cukup ternama. Namun baginya, posisiku itu tidak lebih dari sekadar pelengkap, tak sebanding dengan jabatan Adam sebagai manajer senior. Setiap pertemuan keluarga, aku selalu menjadi sasaran empuk. Ibu Gunawan akan membanding-bandingkan diriku dengan menantu dari teman-temannya yang konon memiliki latar belakang keluarga terpandang atau jabatan mentereng. Ia tak pernah peduli seberapa keras aku bekerja, seberapa tulus aku mencintai Adam, atau seberapa baik aku merawat rumah tangga kami. Baginya, nilai seseorang diukur dari nominal gaji dan status sosial. Adam, di sisi lain, berada di tengah-tengah. Ia mencintaiku, itu pasti. Namun, ia terlalu lemah untuk melawan ibunya. Ia selalu mencoba menenangkan. Sudahlah, sayang, biarkan saja. Yang penting kita bahagia. Tapi kebahagiaan itu perlahan terkikis oleh gunjingan dan tekanan tanpa henti. Konflik yang berulang dan ketidaknyamanan yang terus-menerus akhirnya menghancurkan pondasi pernikahan kami. Kami bercerai, dan yang paling menyakitkan, Adam tidak banyak berjuang untuk mempertahankanku. Ia menyerah. Setelah perpisahan, aku mengambil alih hak asuhannya, putri kami yang saat itu masih berusia 3 tahun. Kehidupan yang dulunya terasa hampa kini dipenuhi oleh tekad baru. Aku tidak ingin Anya tumbuh dengan melihat ibunya menjadi sosok yang lemah. Aku ingin membuktikan, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. 3 tahun berlalu, dan kini aku duduk di ruang kerja pribadiku, di lantai tertinggi gedung kantor yang sama. Jabatanku telah berubah drastis dari staf administrasi menjadi Vice President, VP, of Business Development. Gaji bulanan yang dulu hanya cukup untuk membayar cicilan, kini telah berlipat ganda, memungkinkan aku membeli apartemen mewah dan menyekolahkan Anya di sekolah terbaik. Namun, semua pencapaian ini kusimpan rapat-rapat. Tidak ada yang tahu, bahkan Adam. Bagiku, ini bukan tentang pamer, melainkan tentang ketenangan dan kebanggaan pribadi. Setiap kali melihat wajah Anya yang ceria, aku tahu pengorbananku tidak sia-sia. Panggilan dari kalender digital di meja kerjaku berbunyi, mengingatkan satu acara penting, ulang tahun Anya yang ke-6. Aku sudah mengirimkan undangan ke keluarga besar, termasuk mantan ibu mertuaku. Sebuah ide terlintas di benakku, ide yang sudah lama terpendam. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya, tanpa kata-kata, tapi dengan sebuah momen yang tak terlupakan. Mungkin ini saatnya, setelah sekian lama, untuk menghadapi masa lalu dan menutup bab lama itu selamanya. Di ruang keluarga bergaya Victorian yang dipenuhi lukisan mahal dan perabotan antik, Ibu Gunawan tampak sedang menikmati teh sorenya. Namun, ketenangan di balik dinding-dinding mewah itu sebetulnya hanya ilusi. Ia duduk di sana bukan untuk bersantai, melainkan untuk mengamati Adam yang duduk di seberangnya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Wajah Adam yang biasanya cerah kini dipenuhi gurat lelah. Adam, ibu sudah bilang, kamu harus segera melamar Siska, desak Ibu Gunawan untuk kesekian kalinya. Nada suaranya datar, namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan.
Gadis itu sempurna, cantik, cerdas, dari keluarga terpandang dan terhormat. Ayahnya pengusaha properti kenalan lama ibu, jaringannya luas sekali. Dan yang paling penting, gajinya puluhan juta. Pikirkan masa depanmu, nak. Jangan terus-terusan melajang seperti ini. Apa kata teman-teman ibu kalau anak semata wayangnya tak kunjung punya pasangan mapan? Adam menghela napas. Ia merasa tercekik di rumahnya sendiri. Selalu saja perdebatan ini. Bu, Siska memang baik, tapi aku belum yakin. Kami baru beberapa bulan pacaran, jawabnya pelan, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih. Lagi pula, mengapa ibu selalu membicarakan gajinya? Apakah itu yang paling penting dalam sebuah hubungan? Pertanyaan Adam membuat Ibu Gunawan meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit kasar di atas tatakan. Suaranya berubah tajam, penuh ketidakpuasan. Tentu saja. Apa kamu pikir kebahagiaan bisa dibeli dengan cinta buta seperti saat kamu menikah dengan Sarah dulu? Ibu sudah lihat sendiri, bagaimana dulu Sarah membuatmu susah. Gajinya pas-pasan, bahkan untuk beli tas bermerek saja ia harus menabung berbulan-bulan. Ia tidak pernah bisa menemanimu ke acara-acara penting karena merasa tidak selevel dengan istri-istri kolega-kolegamu. Ibu tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama. Mendengar nama Sarah, hati Adam berdenyut sakit. Ada rasa bersalah yang masih bersemayam di sana. Rasa penyesalan karena ia tak pernah cukup kuat membela wanita yang pernah dicintainya. Ia tahu Sarah adalah istri yang baik dan ibu yang luar biasa. Namun tekanan dari ibunya terlalu berat. Ketidakberdayanya saat itu adalah aib yang terus menghantuinya. Ia pernah mencoba menjelaskan bahwa Sarah tidak pernah keberatan dengan itu semua, bahwa mereka bahagia dengan cara mereka sendiri, namun Ibu Gunawan tak pernah mau mendengar. Siska jauh berbeda. Ayahnya pengusaha properti sukses, dia sendiri juga staf senior di kantor. Gajinya besar, karirnya cerah. Dengan Siska di sisimu, nama baik keluarga kita akan semakin terangkat. Kamu tidak perlu lagi merasa malu saat memperkenalkan pasanganmu. Ibu Gunawan melanjutkan, tanpa menyadari betapa kata-katanya menusuk hati Adam. Ibu sudah mengundang Siska ke acara ulang tahun cucu ibu nanti. Kamu harus datang bersamanya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan pada keluarga besar kita bahwa kamu sudah bisa move on dengan wanita yang jauh lebih baik. Adam hanya mengangguk, menyerah. Ia tahu percuma berdebat. Sejak perceraiannya, hidup Adam memang terasa lebih mapan secara finansial, sesuai dengan impian ibunya. Namun, ia merasa hampa. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan gaji besar atau jabatan tinggi. Sarah. Ia selalu bertanya-tanya, bagaimana kabar Sarah dan Anya sekarang? Apakah mereka baik-baik saja? Ia tidak pernah berani bertanya, karena ia sadar, ia tidak lagi memiliki hak. Ia menatap kosong keluar jendela, melihat deretan mobil mewah yang terparkir di halaman. Semua ini, kekayaan, status, dan sanjungan ibunya, terasa seperti sangkar emas yang menjebaknya. Ia merindukan kesederhanaan, tawa Sarah, dan pelukan hangat Anya yang tulus. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Ia tak tahu, tak lama lagi, sangkar itu akan terbuka dan menunjukkan realitas yang sama sekali berbeda dari yang ibunya bayangkan. Realitas yang akan mengguncang pondasi kesombongan Ibu Gunawan hingga ke dasarnya. Apartemen Sarah yang terletak di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit di pusat kota terasa begitu hangat, jauh dari kesan steril yang sering melekat pada hunian modern. Dinding kaca yang membentang dari lantai ke langit-langit menampilkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, menjadi saksi bisu perjalanan Sarah selama 3 tahun terakhir. Ia memang tidak memiliki rumah megah seperti milik Adam, tetapi apartemen ini adalah simbol kemandiriannya. Di ruang keluarga yang minimalis namun elegan, Sarah sibuk menata meja, dibantu oleh Anya yang bersemangat. "Ibu, nanti Paman Adam datang, kan?" tanya Anya, dengan mata coklatnya yang mirip sekali dengan Adam, berbinar-binar penuh harap. Di tangannya, sebuah balon unicorn berwarna pastel bergoyang-goyang. Sarah tersenyum hangat, mengusap lembut rambut putrinya yang dikepang. "Tentu, sayang. Paman Adam pasti datang. Nanti juga ada nenek, kakek, dan om tante yang lain." Mendengar kata nenek, senyum di wajah Anya sedikit memudar.
Raut cerianya digantikan oleh ekspresi bingung. Nenek suka marahin ibu ya? Kata teman-temanku. Nenek itu sayang sama cucunya. Kok nenek sering marah-marah sama ibu? Hati Sarah terasa teriris. Ia tidak pernah ingin Anya merasakan ketegangan yang dulu ia alami. Pertengkaran-pertengkaran kecil dengan Ibu Gunawan memang seringkali terjadi saat Anya masih sangat kecil. Dan rupanya, memori itu masih melekat. Sarah berlutut, mensejajarkan pandangannya dengan mata Anya. Nenek tidak marah sama ibu, sayang. Nenek hanya sedikit cerewet karena nenek sayang sama kita semua. Tapi nenek sayang sekali sama Anya. Nanti kalau nenek datang, Anya harus peluk nenek, ya? Tunjukkan kalau Anya juga sayang sama nenek. Anya mengangguk, namun raut wajahnya masih menyimpan sedikit keraguan. Sarah memeluk putrinya erat-erat, berbisik, kita akan bersenang-senang. Oke? Ini hari ulang tahunmu, jadi semua harus bahagia. Ia bertekad, kali ini, acara ulang tahun ini harus menjadi momen yang bahagia, tanpa drama masa lalu. Di sela-sela persiapan, ponsel Sarah berdering. Layarnya menunjukkan nama Rania, asisten pribadinya yang setia. Sarah menjawab panggilan itu, dan seketika ia kembali ke mode profesional. Bu Sarah, besok ada meeting penting dengan tim marketing terkait proyek baru. Ada beberapa materi presentasi yang perlu Ibu tinjau. Nanti malam saya kirimkan via email ya. Lapor Rania dengan suara teratur. Baik, Rania. Terima kasih. Pastikan semua data sudah divalidasi dengan tim keuangan. Jawab Sarah dengan nada tegas dan efisien. Oh ya, tolong cek juga daftar staf baru di divisi marketing. Saya lupa nama staf junior yang baru saja naik gaji itu. Saya perlu memastikan nominalnya sudah sesuai. Namanya Siska, Bu. Siska Pramono. Dia memang staf junior yang sangat berprestasi, sahut Rania. Saya sudah memasukkan datanya ke laporan kenaikan gaji yang Ibu tanda tangani minggu lalu. Gajinya naik signifikan. Nama itu terasa tidak asing. Sarah mengernyitkan dahi, mencoba mengingat di mana ia pernah mendengar nama itu. Ia memang sering menandatangani berbagai dokumen, dan nama-nama staf junior terkadang luput dari perhatiannya. Oke, terima kasih, Rania, balas Sarah, lalu mengakhiri panggilan. Ia kembali fokus pada dekorasi pesta, pikirannya sudah tidak lagi tertuju pada nama Siska. Siska. Nama itu berputar di kepalanya sekilas, namun ia tidak memikirkannya lebih jauh. Fokusnya sekarang adalah memastikan ulang tahun Anya berjalan sempurna. Ia menyiapkan kado boneka unicorn raksasa, memesan kue dengan hiasan pelangi, dan memastikan semua balon dan dekorasi bertema unicorn kesukaan Anya sudah terpasang rapi. Di balik sosok seorang ibu yang lembut dan penuh kasih, ada seorang vice president yang tangguh, cerdas, dan sangat terorganisir. Ia mampu memisahkan kedua perannya dengan sempurna. Di mata Anya, ia adalah ibu terbaik di dunia yang selalu memberinya kebahagiaan. Di mata para karyawannya, ia adalah pimpinan yang tegas, adil, dan inspiratif. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kedua dunia ini akan segera bertabrakan, tepat di pesta ulang tahun putrinya. Sarah tidak menyadari, nama Siska yang baru saja ia dengar akan menjadi kepingan penting dari sebuah drama yang akan segera terkuak. Sebuah drama yang akan menguji kesabarannya, mengoyak keangkuhan masa lalu, dan mengubah dinamika hubungan yang selama ini ia hindari. Apartemen Sarah kini dipenuhi tawariang anak-anak dan bisik-bisik orang dewasa, menciptakan suasana meriah yang terasa kontras dengan ketegangan yang akan segera terjadi. Balon-balon unicorn bertebaran, meja penuh dengan hidangan lezat, dan di tengah ruangan, Anya tampak berseri-seri dalam gaun pinknya, dikelilingi teman-temannya. Semua tampak sempurna, sampai bel pintu berbunyi. Sarah membukakan pintu, dan di hadapannya, berdiri Adam. Ia terlihat tampan dengan kemeja biru muda yang pas di badan, namun ada sedikit kegugupan di matanya saat melihat Sarah. Sejenak, pandangan mereka bertemu, dan Adam melihat sesuatu yang berbeda dari mantan istrinya. Sarah yang dulu sering terlihat cemas dan tertekan, kini memancarkan aura tenang dan percaya diri. Rambutnya terurai rapi, senyumnya tulus, dan cara ia berdiri begitu tegak, seolah tak ada hal yang bisa menggoyahkannya. Di samping Adam, Ibu Gunawan berdiri dengan angkuh. Matanya langsung menyapu seisi ruangan,
menilai setiap sudut dengan pandangan merendahkan. Di belakangnya, seorang wanita muda yang cantik dan berpenampilan sangat modis berdiri dengan canggung. Ia mengenakan gaun mahal dan tas tangan bermerek, namun raut wajahnya terlihat gelisah. Jantung Sarah berdebar. Ia tahu siapa wanita itu. Ia adalah Siska, staf yang namanya baru saja disebutkan oleh Rania. "Selamat ulang tahun, sayang." Adam langsung menghampiri Anya dan memeluknya erat. Raut wajahnya berubah menjadi tulus, penuh kasih sayang seorang ayah. Ia memberikan kado sebuah boneka beruang besar, dan Anya langsung kegirangan. Interaksi mereka seolah membuktikan bahwa meskipun orang tuanya berpisah, cinta Adam untuk putrinya tak pernah pudar. Namun, suasana hangat itu segera terganggu oleh kehadiran Ibu Gunawan yang menarik perhatian. Ia mendekat ke Sarah, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Jadi, ini pesta ulang tahunnya? Lumayanlah. Setidaknya kamu sudah bisa bayar apartemen sendiri, bukan? Tidak perlu lagi numpang di rumah Adam," sindirnya pelan, namun suaranya cukup menusuk hingga bisa didengar oleh beberapa tamu terdekat. Sarah hanya tersenyum tipis. "Selamat datang, Tante. Terima kasih sudah datang." Ia memilih untuk tidak menanggapi sindiran itu, menunjukkan kematangan yang tidak pernah ia miliki dulu. "Ibu datang demi Anya," balas Ibu Gunawan, lalu ia menoleh ke arah Siska dan menariknya ke depan. "Kenalkan, ini Siska, calon menantu ibu. Dia bekerja di perusahaan yang sama dengan kalian. Hanya saja posisinya jauh lebih tinggi dari Sarah dulu. Siska ini staf senior di kantor. Beda dengan, yah, kalian tahulah," katanya dengan suara lantang, memastikan semua orang di dekatnya bisa mendengar. Matanya kembali menatap Sarah dengan sorot kemenangan. Siska tampak sangat tidak nyaman. Wajahnya memerah, dan ia terus menundukkan kepala, menghindari tatapan mata Sarah. Sarah mengamati Siska. Cara wanita itu menunduk, tatapan matanya yang penuh kecemasan, dan gerak-geriknya yang gelisah seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Halo, Bu Sarah," ucap Siska terbata-bata, suaranya nyaris tak terdengar. "Halo, Siska," balas Sarah dengan senyum ramah yang tulus, membuat Siska semakin gugup. Ibu Gunawan tak menyadari kejanggalan itu. Ia terus melanjutkan monolognya, dengan bangga menceritakan tentang Siska. "Gajinya itu loh, Sarah, puluhan juta sebulan. Karirnya cemerlang. Ayahnya juga pengusaha. Adam sekarang tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan masa depan. Betul kan, Adam?" Adam hanya mengangguk pelan. Ia merasa tidak enak dengan situasi yang dibuat ibunya. Ia melihat ke arah Sarah, dan di matanya, ia melihat bukan lagi seorang wanita yang tertekan, melainkan sosok yang tenang dan berwibawa. Ada sesuatu yang berbeda dari Sarah yang ia kenal dulu, sesuatu yang lebih kuat dan matang. Di tengah pembicaraan Ibu Gunawan yang terus menyombongkan diri, Sarah melihat Siska sesekali mencuri pandang ke arahnya dengan tatapan penuh rasa bersalah dan cemas. Sarah sadar ada yang aneh, namun ia memilih untuk tidak bereaksi. Ia hanya tersenyum, menyiratkan bahwa ia mengerti lebih dari yang terlihat. Pesta ulang tahun yang seharusnya ceria kini terasa seperti panggung pertunjukan yang penuh dengan ketegangan. Ibu Gunawan menikmati perannya sebagai sutradara, tidak menyadari bahwa ia baru saja membangun panggung untuk kehancurannya sendiri. Setelah sesi tiup lilin yang meriah dan lagu ulang tahun yang membahagiakan, suasana di apartemen Sarah sedikit mencair. Anak-anak kini berpencar ke berbagai sudut ruangan, bermain dengan hadiah dan dekorasi, sementara para tamu dewasa berkumpul di ruang tamu, menikmati hidangan dan obrolan santai. Sarah melihat Siska berdiri sendirian di dekat jendela kaca, memandang keluar dengan tatapan kosong, gestur tubuhnya memancarkan kegelisahan yang nyata. Ia tampak seperti ikan yang terdampar di tengah lautan yang tidak ia kenali. Ini adalah kesempatannya. Dengan langkah tenang namun mantap, Sarah mendekati Siska. "Siska, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut, suaranya berhasil memecah lamunan Siska. Siska terkejut, berbalik cepat, dan raut wajahnya berubah menjadi panik. Bu Sarah, saya." Ia terlihat kebingungan, tidak tahu harus memanggil Sarah dengan sebutan apa. "Maaf, saya tidak enak badan. Saya harus pamit." "Tunggu, Siska." Sarah menahan lengannya dengan lembut,
namun tegas. Ada apa? Kamu tidak terlihat bahagia. Kamu terlihat tertekan. Kamu bisa cerita pada saya. Siska menatap mata Sarah, dan di sana ia tidak menemukan sorot penghakiman atau kebencian seperti yang ia duga. Yang ada hanyalah tatapan pengertian, seolah Sarah tahu persis apa yang ia rasakan. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang memaksa semua kegelisahannya keluar. Air matanya mulai menggenang, membasahi sudut matanya. Maafkan saya, Bu Sarah. Saya tidak bermaksud. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Saya sama sekali tidak tahu Tante Gunawan itu mantan ibu mertua ibu. Saya merasa sangat bersalah. Sarah mengantar Siska ke balkon apartemennya, menjauh dari keramaian dan musik pesta. Angin sejuk menerpa wajah mereka, dan suara riuh pesta kini terdengar jauh. Ceritakan pada saya, apa yang sebenarnya terjadi? Siska mulai bercerita, dengan isak tangis yang tertahan. Saya mengenal Pak Adam di kantor. Beliau banyak membantu saya dalam pekerjaan. Lalu Ibu Gunawan mendekati saya, mengajak saya makan siang, dan terus-menerus memuji saya. Awalnya saya merasa senang. Bu, beliau bilang saya adalah wanita yang sempurna untuk Pak Adam. Ibu Gunawan sangat membanggakan gaji saya, jabatan saya, dan menganggap saya jauh lebih baik dari mantan istrinya. Siska menunduk, tak sanggup menatap Sarah. Beliau bahkan tidak tahu kalau jabatan saya itu hanyalah staf junior di bawah ibu. Gaji saya yang puluhan juta itu tidak seberapa dibandingkan dengan gaji ibu sebagai vice president. Saya sudah mencoba bilang, tapi beliau tidak mau mendengarkan. Beliau hanya peduli dengan nominal, dengan angka yang bisa ia sombongkan kepada teman-temannya. Rasa sakit dan amarah yang sempat terpendam di hati Sarah kini berganti dengan rasa iba. Ia melihat Siska bukan sebagai musuh, melainkan sebagai korban lain dari kesombongan dan kebutaan materi Ibu Gunawan. Ia mengerti, Siska hanya berusaha bersikap baik pada calon mertuanya, dan terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan. Sama seperti dirinya dulu. Jadi, kamu pacaran dengan Adam hanya karena ibu mertuaku? Tanya Sarah hati-hati, ingin memastikan. Siska menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menepis tuduhan tak berdasar itu. Tidak, Bu. Saya menyukai Pak Adam. Beliau baik, dan kami cocok. Tapi hubungan ini terasa sangat berat karena tekanan dari Ibu Gunawan. Beliau terus-terusan meminta saya pamer, membeli barang-barang mahal, dan berbicara tentang karir saya di depan teman-temannya, bahkan di media sosial. Saya merasa seperti boneka yang hanya bisa bergerak sesuai keinginan beliau, ucap Siska, akhirnya menangis terseduh-seduh. Saya tidak ingin seperti ini. Saya lelah berpura-pura. Sarah menepuk bahu Siska, menenangkannya. Ia kini melihat gambaran yang lebih jelas. Ibu Gunawan, dengan segala kesombongannya, telah menemukan mainan baru untuk dibanggakan, tanpa benar-benar peduli pada perasaan Adam maupun Siska. Ironisnya, mainan itu adalah bawahan langsungnya sendiri, yang bahkan tidak sebanding dengan pencapaiannya. Siska, tenanglah. Saya tidak marah padamu, kata Sarah. Saya mengerti. Saya pernah ada di posisimu. Tapi ada satu hal yang Ibu Gunawan tidak tahu, dan akan menjadi kejutan besar untuknya nanti. Mata Siska yang basah menatap Sarah penuh tanda tanya. Sarah hanya tersenyum misterius. Ia tahu, momen untuk mempermalukan Ibu Gunawan secara elegan akan segera tiba. Babak baru dari drama ini baru saja dimulai, dan Sarah siap menjadi sutradara dari panggung yang telah disiapkan oleh mantan ibu mertuanya sendiri. Setelah Siska kembali ke ruang pesta dengan mata yang sedikit sembab, Sarah merasa ada ketenangan aneh yang menyelimuti dirinya. Kebimbangan yang ia rasakan sebelumnya, kini tergantikan oleh sebuah kepastian yang dingin. Ia mengamati Ibu Gunawan yang masih asyik mengobrol, menyombongkan Siska dengan detail yang dramatis, dari gaji yang puluhan juta, jabatan, staf senior, hingga latar belakang keluarga yang ia klaim terpandang. Sarah tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Ibu Gunawan tidak tahu bahwa setiap pujian yang ia berikan pada Siska, sejatinya adalah pujian untuk Sarah sendiri, karena ia adalah orang yang mempromosikan dan menggaji Siska. Dengan langkah yang mantap, Sarah mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Rania, asisten pribadinya.
Rania, tolong siapkan materi presentasi untuk meeting besok. Masukkan slide tentang struktur organisasi terbaru tim marketing dan daftar kenaikan gaji staf junior yang baru saja kita setujui. Tampilkan nama-nama dan jabatan mereka dengan jelas. Tolong kirimkan ke email saya malam ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya cek ulang. Sarah sengaja melakukan ini. Ia tahu, Ibu Gunawan adalah orang yang suka sekali mencari tahu detail-detail yang bisa ia gunakan untuk pamer. Sarah yakin, dengan sedikit petunjuk, Ibu Gunawan akan merasa penasaran dan mencari tahu tentang detail pekerjaannya yang sekarang. Setelah itu, Sarah mendekati Adam yang sedang menemani Anya membuka kado. Ia melihat Adam tersenyum tulus, senyum yang sudah lama tidak ia lihat. Adam, bisa bicara sebentar? Tanyanya lembut, nadanya tidak menuntut. Adam mengangguk, sedikit terkejut. Tentu. Ia mengikuti Sarah ke sudut ruangan yang lebih sepi, jauh dari keramaian tamu. Bagaimana kabarmu? Aku lihat kamu sedikit lebih tegang dari biasanya, tanya Sarah, mengawali percakapan. Aku baik-baik saja, jawab Adam, matanya melirik ke arah ibunya yang masih tertawa lepas. Hanya, yah, kau tahulah, Ibu. Ia menghela napas panjang. Maafkan Ibu, aku benar-benar tidak enak dengan Siska. Ibu terus-terusan membandingkan Siska denganmu. Ini tidak adil. Aku sudah bicara dengannya, potong Sarah. Dia gadis yang baik, Adam. Dia hanya terjebak di antara kalian. Dia juga merasa tertekan. Sarah memilih untuk tidak membocorkan fakta bahwa Siska adalah bawahannya, karena ia ingin kejutan itu datang di saat yang paling tepat. Adam, mungkin ini saatnya kamu untuk berbicara dari hati ke hati dengan ibumu. Bukan untuk membela Siska, atau untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu harus jujur tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan. Kamu berhak untuk bahagia, tanpa harus menjadi boneka yang menuruti keinginan ibumu. Adam terdiam. Ia melihat Sarah dengan tatapan penuh kekaguman. Wanita di depannya ini bukan lagi Sarah yang rapuh dan mudah menangis. Ia adalah sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh kedewasaan. Aku akan coba, Sarah. Jawabnya, ada tekad baru di matanya. Lakukan, demi kebahagiaanmu sendiri, balas Sarah, lalu ia kembali bergabung dengan para tamu. Ia tahu, dengan memberikan dukungan kepada Adam dan Siska, ia tidak hanya menunjukkan kebesaran hatinya, tetapi juga secara tidak langsung memicu retaknya pondasi kebohongan yang dibangun oleh Ibu Gunawan. Malam itu, setelah pesta usai dan Anya sudah tertidur pulas, Sarah memeriksa emailnya. Sebuah berkas presentasi terlampir, berisi detail struktur organisasi dan daftar gaji karyawan. Sarah sengaja menyimpan berkas itu di desktop, dengan nama file yang mencolok, Rancangan Organisasi Gaji VP PPT. Ia tahu, tidak lama lagi, ada mata yang akan mengintip. Rencananya sudah dimulai. Ia akan membiarkan sangkar emas yang dipuja-puja Ibu Gunawan retak dengan sendirinya, tanpa ia harus melakukan apapun secara langsung. Ia hanya perlu menunggu. 2 hari setelah pesta ulang tahun Anya, suasana di rumah Adam terasa mencekam. Ponselnya berdering tak henti-henti, menampilkan nama ibunya. Saat Adam mengangkatnya, suara Ibu Gunawan terdengar panik dan penuh amarah, seolah-olah dunia baru saja runtuh di hadapannya. Adam, kamu harus segera datang ke sini, perintahnya, tidak memberikan ruang untuk penolakan. Sekarang juga. Sesampainya di rumah, Adam mendapati ibunya duduk di sofa, wajahnya memerah padam. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan, menandakan kekacauan yang terjadi dalam pikirannya. Di tangannya, tergenggam sebuah ponsel yang layarnya menampilkan sebuah foto. Foto itu adalah tangkapan layar dari sebuah laporan perusahaan. Di seberang meja, ponsel Adam tergeletak, tempatnya biasa ia letakkan. Lihat ini, Adam. Apa maksudnya ini? Ibu Gunawan melemparkan ponsel itu ke meja dengan kasar. Adam mengambilnya, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Foto itu adalah tangkapan layar dari email yang dikirim Sarah kepadanya, berisi foto-foto pesta ulang tahun. Adam terkejut, ia tidak menyadari ada file lain yang terlampir. Saat ia membuka lampiran tersebut,
Ia melihat sebuah dokumen presentasi dengan judul mencolok, Rancangan Organisasi Gaji VP PPT. Isi dokumen itu membuat mata Adam terbelalak. Di sana tertera dengan jelas struktur organisasi divisi baru. Di paling atas, sebuah nama terpampang jelas, dicetak tebal dan besar. Sarah Pramudita, Vice President of Business Development. Di bawahnya, ada nama-nama manajer, dan di level junior, nama Siska Pramono tertulis sebagai staf marketing, dengan nominal gaji yang disebutkan. Gaji Siska memang puluhan juta, tapi jauh di bawah gaji Sarah, bahkan tidak mencapai seperempatnya. "Ibu, dari mana ibu mendapatkan ini?" tanya Adam, suaranya tercekat. Ia yakin, Sarah tidak mungkin sengaja mengirimkan dokumen sensitif seperti itu. Sarah adalah seorang profesional yang sangat teliti. Ibu Gunawan menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ibu tidak sengaja melihatnya. Malam setelah pesta, ponsel ibu mati. Ibu meminjam ponselmu karena ingin menghubungi teman-teman ibu. Ibu membuka emailmu dan menemukan ini. Ibu pikir Sarah sengaja mengirimkannya untuk pamer, untuk membuat kita semua malu. Adam tahu ibunya berbohong. Ia ingat, ia hanya meninggalkan ponselnya di meja sebentar sebelum tidur. Sangat tidak mungkin Sarah mengirim email dengan judul yang begitu jelas. Ia curiga ada sesuatu yang lain. Ibu Gunawan pasti telah mengintip emailnya dan membuka dokumen itu. Ini adalah taktik lamanya. Jadi, Sarah sekarang adalah seorang vice president. Adam bergumam, lebih pada dirinya sendiri. Ia merasa malu dan terkejut. Selama ini ia mengira Sarah masih menjadi staf biasa. Dan Siska adalah bawahannya. Ibu Gunawan berdiri, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia tidak bisa menerima fakta ini. Ini tidak mungkin. Sarah hanyalah staf biasa. Bagaimana dia bisa menjadi seorang VP? Ini pasti ada yang salah. Dia pasti berbohong. Tidak, Bu. Sarah tidak mungkin berbohong, jawab Adam tegas. Ia mengenal Sarah. Mantan istrinya itu memang ambisius dan pekerja keras. Ia menyadari, selama ini ia terlalu sibuk dengan dunia kecilnya dan tidak pernah mencari tahu perkembangan Sarah. Kesombongan ibunya telah menutupi fakta yang sebenarnya. Tiba-tiba, ponsel Adam berdering. Panggilan itu dari Siska. Suaranya terdengar cemas dan tertekan. "Mas Adam, Ibu Gunawan menelepon saya, menuduh saya berbohong tentang pekerjaan saya. Dia marah besar, bilang saya mempermainkan kalian. Dia bilang gaji saya tidak sebanding dengan gaji Bu Sarah. Saya takut." Adam merasa pusing. Kebohongan yang dibangun ibunya kini mulai runtuh, dan ia berada di tengah-tengah kekacauan ini. Ia menyadari, Sarah sengaja mengirim dokumen itu. Ia tidak sedang pamer, melainkan sedang mengirim pesan. Sebuah pesan yang sangat jelas, jangan meremehkan saya. Rencana Sarah telah berjalan dengan sempurna. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa aneh bagi Adam. Ia melihat Siska, calon istrinya, berjalan dengan langkah gontai di koridor. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak lesu, matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur. Adam merasa sangat bersalah. Ia meminta Siska untuk bertemu dengannya saat makan siang di kantin, di tempat yang lebih sepi. "Siska, aku minta maaf," ucap Adam, duduk di hadapannya. Ia merasa sangat kecil di hadapan Siska yang kini terlihat begitu rapuh. "Ibuku, ia memang seperti itu. Aku tidak menyangka ia akan bertindak sejauh ini." Siska menghela napas panjang, matanya menerawang. "Mas Adam, ini bukan salah Mas Adam. Saya hanya tidak menyangka semuanya akan jadi serumit ini. Tadi pagi, Bu Gunawan menelepon saya lagi. Beliau menuduh saya berbohong tentang pekerjaan saya. Dia marah besar. Dia bilang saya mempermainkan kalian." Suara Siska bergetar, menahan tangis yang sudah di ujung mata. Beliau bahkan mengancam akan membicarakan hal ini pada ayah saya. Padahal ayah saya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Adam mengernyitkan dahi. "Apa? Tapi, kenapa? Kamu tidak salah. Ayahmu tidak perlu tahu hal ini." Beliau bilang, "Saya tidak jujur. Beliau bilang saya mempermainkan kalian demi naik jabatan di kantor.
padahal beliau tidak tahu saya bahkan tidak punya kekuatan sebesar itu. Siska kini benar-benar menangis. Padahal, saya benar-benar menyukai Mas Adam. Hubungan kita ini jadi terasa tidak sehat. Siska mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan-pesan dari Ibu Gunawan yang isinya penuh dengan caci maki dan tuduhan tak berdasar. Di sisi lain, Ibu Gunawan merasa malu dan terhina. Ia tahu Adam kini menjaga jarak. Ketika ia mencoba menelepon Adam, putranya selalu beralasan sibuk. Ia merasa rencananya untuk mendapatkan menantu sempurna yang bisa ia pamerkan telah hancur. Gaji puluhan juta yang ia banggakan ternyata tidak ada artinya di hadapan jabatan dan gaji Sarah. Nama Siska yang ia elulukan kini hanya menjadi sumber rasa malu. Ia merasa dikhianati oleh Siska, dan ia melampiaskan seluruh amarahnya pada wanita malang itu. Pagi itu, ia mencoba menelepon Sarah. Ia ingin memaki, menuduh, dan melampiaskan amarahnya. Namun, panggilannya tidak dijawab. Ia merasa frustrasi dan tidak berdaya. Ia tahu Sarah sengaja menghindarinya, dan itu semakin membuatnya marah. Sore harinya, Adam menemui ibunya di rumah. Ia datang bukan untuk berdebat, melainkan untuk memberikan pesan terakhir. "Bu, Siska memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami," kata Adam dengan nada datar, suaranya dipenuhi rasa kekecewaan. Dia lelah dengan semua tekanan ini. Ibu Gunawan terkejut, ia berdiri dari sofa. "Apa? Dia meninggalkanku? Itu tidak mungkin. Dia gadis yang sempurna, dia tidak mungkin melakukan itu. Bukan ibu yang ia tinggalkan, Bu. Tapi hubungan kami. Dia tidak sanggup lagi dengan semua ini. Aku juga tidak." Adam menghela napas. "Mungkin ini saatnya, Bu, untuk ibu berhenti mengukur kebahagiaan dari status dan uang orang lain. Ibu tidak pernah benar-benar mengenal Siska. Ibu hanya mengenal gaji dan latar belakangnya." Ibu Gunawan terdiam, hatinya terasa kosong. Kebanggaan yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kebahagiaannya, kini telah runtuh sepenuhnya. Ia tidak hanya kehilangan menantu yang ia banggakan, tetapi juga jarak dengan putranya. Ia menyadari, panggung yang ia bangun untuk pamer, kini telah menjadi panggung untuk kesepiannya sendiri. Ponsel Sarah berdering. Layar menunjukkan nama Adam, sebuah nama yang sudah lama tidak ia lihat. Ini adalah panggilan pertamanya setelah mereka bertemu di ulang tahun Anya. Sarah mengangkatnya. Nada suaranya terdengar profesional namun hangat, sebuah kombinasi yang sempurna untuk situasi ini. "Halo, Adam." "Sarah, maaf mengganggu. Ada yang ingin aku bicarakan." Suara Adam terdengar lelah, penuh penyesalan, seolah ia baru saja melewati badai besar. "Ini tentang ibu. Dia ingin bertemu denganmu. Dia bilang ada hal penting yang harus diselesaikan." Sarah mengerti. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Rencananya telah berjalan mulus, dan kini, sang mantan ibu mertua yang angkuh itu akhirnya menyerah dan meminta pertemuan. "Baik, Adam. Kapan dan di mana?" "Di kafe di dekat kantormu. Ibu ingin bertemu besok siang." Adam menyebutkan nama kafe yang sering menjadi tempat Sarah dan timnya makan siang. Sarah mengangguk, meskipun Adam tidak bisa melihatnya. "Oke. Sampaikan pada tante, saya akan datang." Keesokan harinya, Sarah tiba di kafe yang dimaksud. Aroma kopi yang kuat menyambutnya, mengiringi langkahnya yang mantap. Di sudut ruangan, ia melihat Ibu Gunawan duduk sendiri. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari yang ia ingat. Wajahnya tidak lagi dihiasi oleh senyum sombong, melainkan kerutan kekhawatiran dan rasa malu yang terpancar jelas. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini tergerai begitu saja. Sarah berjalan mendekat. "Tante," sapanya pelan, suaranya berhasil menarik perhatian Ibu Gunawan yang sedang melamun. Ibu Gunawan mendongak. Matanya bertemu dengan mata Sarah, dan di sana ia melihat bukan lagi tatapan tertekan yang dulu ia dominasi, melainkan sorot mata yang kuat, penuh wibawa, dan sangat tenang. "Duduk, Sarah," ucapnya dengan nada dingin, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah terkikis. Setelah memesan minuman, Ibu Gunawan langsung ke intinya, tak ingin membuang waktu. "Kamu sengaja, kan? Kamu sengaja mengirim dokumen itu pada Adam.
Kamu sengaja ingin mempermalukan ibu dan Siska di depan semua orang, tuduhnya, dengan suara berbisik penuh amarah. Jari-jarinya gemetar memegang cangkir tehnya. Sarah hanya tersenyum tenang. Ia tidak terprovokasi. Tante, saya tidak mengirimkan apapun. Saya mengirimkan foto-foto ulang tahun Anya. Kalau ada dokumen lain yang terkirim, mungkin itu kesalahan teknis. Saya kan juga manusia, bisa saja salah klik. Jawabnya, mempertahankan kebohongan kecil yang elegan dan tidak bisa dibantah. Ia tahu Ibu Gunawan tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan mengapa Tante berpikir saya ingin mempermalukan Tante? Saya tidak punya alasan untuk itu. Saya hanya sibuk dengan pekerjaan dan anak saya. Mendengar jawaban Sarah, Ibu Gunawan semakin frustrasi. Ia tidak bisa melawan argumen Sarah yang logis dan tenang. Lalu kenapa sekarang kamu jadi vice president? Itu tidak masuk akal. Kamu dulu hanya staf biasa. Ibu bahkan pernah bertanya, kenapa kamu tidak pernah naik jabatan? Ini pasti ada yang salah. Tante, saya sudah bekerja keras selama 3 tahun terakhir. Banyak hal bisa berubah dalam 3 tahun. Jawab Sarah, suaranya kini lebih tegas. Seperti hubungan Tante dengan Siska dan Adam. Saya dengar mereka putus. Apa itu karena gaji Siska tidak cukup besar untuk Tante? Atau Tante tidak bisa lagi memamerkannya kepada teman-teman Tante? Kalimat terakhir Sarah tepat sasaran. Seperti panah yang menusuk langsung ke jantung ego Ibu Gunawan. Wajahnya langsung memucat. Ia tidak menyangka Sarah akan tahu detail itu. Tidak. Siska itu tidak jujur. Dia berbohong pada ibu tentang karirnya. Sanggah Ibu Gunawan, suaranya naik 1 oktav, tak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak berbohong. Tante, balas Sarah, suaranya tetap tenang dan tegas, namun penuh otoritas. Dia hanya seorang staf junior yang berprestasi, sama seperti saya dulu. Bedanya, Tante terlalu sibuk membandingkan gaji saya yang dulu dengan gaji Siska yang sekarang. Tante tidak tahu bahwa gajinya itu jauh di bawah gaji saya, gaji yang saya terima sebagai atasan langsungnya. Kini, bukan hanya Ibu Gunawan yang diam. Seluruh kafe seakan hening. Para pengunjung yang tadinya tidak peduli kini mencuri pandang ke arah mereka. Sarah tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu mengucapkan kebenaran yang pahit. Di hadapan Sarah, semua kesombongan Ibu Gunawan luntur. Keangkuhannya yang selama ini menjadi tameng kini hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi bisa menyalahkan siapapun, karena ia sendirilah yang telah menciptakan panggung kehinaannya. Ibu Gunawan terdiam. Ia duduk kaku, tangannya mencengkeram erat cangkir tehnya yang sudah dingin. Seolah itu adalah satu-satunya benda yang bisa ia genggam di tengah kekacauan batinnya. Kata-kata Sarah bergaung di kepalanya, menghantam semua keangkuhan yang selama ini ia bangun. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, untuk mempertahankan harga dirinya. Tapi semua yang diucapkan Sarah adalah fakta yang tak terbantahkan. Sarah tidak hanya membuktikan dirinya sukses, tetapi juga dengan cerdas menunjukkan bahwa Siska bukanlah tandingannya, meskipun Siska memiliki gaji yang besar. Tante, saya harap Tante mengerti, lanjut Sarah dengan suara yang lebih lembut, seolah ia benar-benar merasa iba. Tante tidak perlu menyombongkan orang lain untuk merasa hebat. Tante adalah Tante, dan nilai Tante tidak diukur dari jabatan atau gaji menantu. Kebahagiaan anak Tante, Adam, jauh lebih penting daripada pamer. Sarah bangkit dari duduknya. Ia meletakkan beberapa lembar uang di meja untuk membayar minumannya, tanpa menunggu respons Ibu Gunawan. Ia berjalan menjauh, meninggalkan kafe dengan langkah yang mantap dan kepala tegak. Untuk pertama kalinya, Ibu Gunawan merasa kecil. Ia tidak hanya kehilangan menantu yang bisa dibanggakan, tapi juga rasa hormat dari orang yang paling ia remehkan. Sarah yang dulu ia sepelekan, kini telah melampaui segala ekspektasinya. Ia menyadari, selama ini ia hanya mengejar bayangan kebahagiaan yang semu, dan kini, bayangan itu telah lenyap sepenuhnya, menyisakan kekosongan yang menyesakan. Di sisi lain, Adam yang menunggu di mobil, menerima telepon dari ibunya. Suara ibunya terdengar berbeda, tidak lagi sombong dan mendominasi, melainkan putus asa dan rapuh. Adam, Siska sudah putus denganmu? Tanyanya dengan suara gemetar, seolah baru pertama kali mendengar kabar itu. Ya, Bu, jawab Adam, sudah menduga.
Karena ibu terus-terusan menekan Siska dan membuat hubungan kami jadi tidak sehat. Sarah, dia datang ke sini. Adam. Dia membeberkan semuanya. Dia adalah atasan Siska di kantor. Dia seorang vice president. Ibu Gunawan berbisik, seolah tak percaya. Gaji Siska yang ibu banggakan itu tidak ada seperempatnya dari gaji Sarah. Ibu malu. Adam terdiam. Ia tidak kaget. Ia sudah menduga ini adalah bagian dari rencana Sarah. Namun, ia merasa hancur. Ia merasa malu pada ibunya, dan lebih dari itu, ia malu pada dirinya sendiri. Selama ini ia terlalu pasif, membiarkan ibunya mengendalikan hidupnya, dan kini ia kehilangan Siska, wanita yang ia cintai, serta harga dirinya di mata Sarah. Kebahagiaan yang ia pikir ia dapatkan dari materi, ternyata tidak ada artinya. Ia mematikan sambungan telepon. Ia mengendarai mobilnya pulang, melewati jalanan kota yang ramai, namun pikirannya kosong. Ia menyadari, selama ini ia berada di bawah bayang-bayang ibunya, dan kini bayangan itu telah hancur. Ia harus mengambil alih kendali hidupnya sendiri, dan itu termasuk meminta maaf pada Sarah. Bukan sekadar maaf atas kelakuan ibunya, tetapi maaf atas ketidakberdayanya di masa lalu, yang telah menghancurkan pernikahan mereka. Malam itu, Sarah sedang menemani Anya membaca buku cerita sebelum tidur. Suasana kamar yang temaram, diisi oleh suara lembut Sarah yang membacakan dongeng, terasa begitu damai. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Nama Adam tertera di layar. Sarah ragu sejenak. Ia tahu ada banyak hal yang ingin Adam katakan, dan ia tidak yakin ia siap mendengarnya. Perasaannya campur aduk. Ada sedikit rasa sakit yang tersembunyi di balik ketenangan yang selama ini ia bangun. Namun, ia merasa ini adalah bagian terakhir yang harus ia selesaikan. Sebuah penutup yang ia butuhkan untuk benar-benar bisa melangkah maju. Ia berjalan ke balkon, jauh dari kamar Anya, dan mengangkat panggilan itu. "Halo, Adam," sapanya, suaranya tenang dan tegas, seolah sedang menelepon rekan kerja. "Sarah." Suara Adam terdengar berat dan penuh emosi. Jauh dari kesan santai yang biasa ia tunjukkan. Aku sudah tahu semuanya." "Aku tahu," jawab Sarah. Ia memilih untuk tidak berpura-pura. "Tadi aku bertemu ibumu." "Aku tahu," dia yang cerita. "Aku minta maaf, Sarah. Aku benar-benar minta maaf. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk semuanya," ucap Adam, suaranya mulai bergetar. "Aku minta maaf karena aku dulu tidak berdaya. Aku membiarkan ibuku meremehkanmu, menghinamu, dan akhirnya menghancurkan pernikahan kita. Seharusnya aku berjuang lebih keras." Sarah terdiam. 3 tahun lamanya ia menyimpan luka itu. Kata-kata maaf dari Adam, yang selama ini ia tunggu-tunggu dalam diam, kini terasa begitu nyata. Namun, ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran bahwa ia telah melampaui semua itu. Pengakuan itu tidak lagi membuatnya sakit, tetapi justru membebaskan. "Adam, itu sudah masa lalu," balas Sarah, suaranya kini terdengar tulus. "Aku tidak lagi marah. Aku sudah melewati semua itu. Aku sudah bahagia." "Aku tahu," jawab Adam, ia menghela napas panjang. "Aku lihat itu di matamu saat ulang tahun Anya. Kamu berbeda, Sarah. Kamu jauh lebih kuat dan lebih hebat dari yang pernah aku bayangkan. Aku malu pada diriku sendiri. Selama ini aku hanya sibuk menuruti keinginan ibuku, sementara kamu berjuang sendirian untuk Anya. Aku ayah yang buruk, mantan suami yang buruk." "Adam, kamu ayah yang baik untuk Anya," kata Sarah, mencoba menenangkan. "Anya sangat menyayangimu. Jangan pernah berpikir sebaliknya. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuknya." Ada keheningan panjang di antara mereka, diisi oleh bisu yang penuh makna. Adam mencoba mengatur napasnya. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Aku hanya ingin bilang, aku bahagia untukmu, Sarah. Kamu pantas mendapatkan semua kesuksesan ini. Kamu pantas bahagia." "Terima kasih, Adam," ucap Sarah, suaranya penuh ketulusan. "Aku juga berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan yang diciptakan oleh ibumu."
Panggilan telepon itu berakhir. Sarah berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasa damai. Akhirnya, ia mendapatkan pengakuan yang selama ini ia butuhkan, bukan dari Ibu Gunawan, melainkan dari Adam sendiri. Pengakuan itu menjadi penutup yang sempurna untuk babak yang penuh luka itu. Sebuah babak yang kini bisa ia tutup rapat tanpa penyesalan. Setelah percakapan di kafe yang menghancurkan dan telepon dengan Adam yang penuh penyesalan, Ibu Gunawan merasa dunianya runtuh. Ia pulang ke rumah, yang kini terasa begitu besar dan sepi. Langkah kakinya yang berat bergaung di lantai marmer, seolah ia adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Ruangan yang dulunya ia penuhi dengan tawa sombong dan cerita-cerita pamer, kini terasa hampa. Ia duduk di sofa yang sama, di tempat ia biasa menceramahi Adam tentang status dan uang, dan tiba-tiba ia merasa sangat sendirian. Ia mencoba menghubungi teman-temannya. Ponselnya ia genggam erat, jari-jarinya menelusuri daftar kontak. Ia ingin bercerita, memaki-maki Sarah, dan melampiaskan amarahnya. Namun, ia menyadari, selama ini ia tidak punya teman sejati. Hubungan yang ia jalin hanya sebatas pamer, saling membandingkan, dan saling menjatuhkan. Ketika ia tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan, ia tidak tahu harus bicara apa. Ia tidak punya orang yang benar-benar peduli padanya, hanya orang-orang yang peduli pada apa yang ia miliki. Ia mematikan ponselnya, air matanya menetes, membasahi tangannya. Adam pulang, dan ia melihat ibunya terdiam di sofa. Tidak ada lagi amarah di matanya, hanya ada kehampaan. Postur tubuhnya yang biasanya tegap dan angkuh kini terlihat lesu. "Bu," sapa Adam pelan. Ibu Gunawan menoleh. Wajahnya yang biasanya selalu menggunakan riasan lengkap, kini tampak pucat dan polos. "Adam," panggilnya, suaranya parau, penuh penyesalan. Ibu salah, nak. Ibu salah besar." Adam duduk di samping ibunya, memberikan jarak, namun ia tidak lagi merasa tertekan. "Ibu tidak perlu meminta maaf padaku. Tapi ibu harus minta maaf pada dirimu sendiri. Ibu kehilangan Siska," bisik Ibu Gunawan. "Ibu juga kehilanganmu. Ibu sudah membuatmu sakit hati, dan ibu membuat Sarah menderita." "Sarah tidak menderita, Bu. Dia justru bahagia," jawab Adam. "Yang menderita adalah ibu. Karena ibu terus-terusan mengejar sesuatu yang tidak nyata." Malam itu, untuk pertama kalinya, Ibu Gunawan tidak berbicara tentang uang, jabatan, atau pamer. Ia berbicara tentang penyesalan. Ia menyesali cara ia memperlakukan Sarah, ia menyesali tekanan yang ia berikan pada Adam, dan ia menyesali hidupnya yang hanya berpusat pada pandangan orang lain. Ia menyadari, kekayaan dan status yang ia puja ternyata tidak bisa membeli kebahagiaan, apalagi cinta. Ia telah kehilangan 2 calon menantu dan hampir kehilangan putranya, semua demi kebanggaan yang semu. Sangkar emas yang ia bangun untuk dirinya sendiri, kini terasa seperti penjara yang kesepian. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan kembali normal, tetapi dengan dinamika yang sangat berbeda. Ibu Gunawan kini lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Ia sesekali menelepon Adam, namun bukan untuk menyombong, melainkan hanya untuk menanyakan kabar. Ia bahkan menghubungi Sarah untuk meminta maaf, sebuah tindakan yang membuat Sarah terkejut. Meskipun Sarah memaafkan, ia tetap menjaga jarak. Baginya, luka itu memang sudah sembuh, tapi ia tidak ingin membuka kembali pintu ke masa lalu yang penuh dengan racun. Di sisi lain, Adam merasa hampa. Ia menyadari betapa besarnya pengaruh ibunya dalam hidupnya, dan kini, tanpa tekanan itu, ia merasa kehilangan arah. Ia kini sering makan siang sendirian di kantin kantor, memandangi Siska dari kejauhan. Ia merindukan Siska, bukan hanya karena Ibu Gunawan menyukainya, tapi karena ia memang benar-benar mencintainya. Ia merindukan tawa dan percakapan ringan mereka. Suatu sore, setelah pulang kerja, Adam memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Siska. Tangannya gemetar saat mengetik. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin meminta maaf dan mengakhiri semuanya dengan baik. "Siska, ini Adam. Aku tahu kamu mungkin tidak mau bicara denganku. Tapi aku hanya ingin minta maaf. Maafkan semua yang ibu lakukan. Aku seharusnya bisa melindungimu.
Aku gagal. 1 jam kemudian, Siska membalas. Jantung Adam berdebar kencang. Aku butuh waktu sendiri, Mas Adam. Tapi terima kasih sudah mengerti. Jawaban itu memberikan sedikit harapan pada Adam. Ia tahu, Siska masih belum bisa melupakan sakit hati yang ia rasakan, tapi setidaknya, ia tidak menolak sepenuhnya. 1 minggu kemudian, Adam melihat Siska sedang duduk sendirian di bangku taman kantor. Ia sedang membaca buku, dan wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Adam mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan menghampirinya. Langkahnya kali ini tidak ragu. Siska, sapanya pelan. Siska menoleh, matanya terlihat terkejut. Ia menutup bukunya. Mas Adam, ucapnya pelan. Adam duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. Aku tidak akan menekanmu, Siska. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak membiarkan ibuku mengendalikan segalanya. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Siska menatap Adam. Ia melihat ketulusan di mata pria itu. Ia melihat penyesalan, bukan lagi ketidakberdayaan yang dulu sering ia lihat. Aku juga minta maaf, Mas Adam. Aku seharusnya lebih jujur dari awal tentang pekerjaanku. Tapi aku takut. Aku takut ibu tidak akan menyukaiku jika aku jujur. Semua ini terjadi karena aku juga membiarkan kebohongan kecil ini terus berlanjut. Bukan salahmu, jawab Adam. Salahku, karena aku tidak tegas. Salah ibuku, karena ia terlalu mementingkan ego. Mereka berdua terdiam, menikmati sore hari di taman kantor. Obrolan mereka tidak lagi tentang Ibu Gunawan atau masalah di masa lalu. Mereka mulai berbicara tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang rencana masa depan. Mereka tidak tahu kemana hubungan ini akan mengarah, tapi setidaknya, ada benang baru yang mulai mereka jalin. Benang yang tidak lagi terikat pada tuntutan orang lain, melainkan pada ketulusan hati mereka sendiri. Sore itu, di bangku taman yang sama, Adam dan Siska mengakhiri percakapan mereka dengan senyum yang terasa tulus. Tidak ada lagi beban masa lalu yang mengikat. Benang-benang percakapan yang mereka jalin kini terasa ringan dan penuh harapan. Siska merasa lega, seperti ada batu besar yang terangkat dari dadanya. Sementara Adam, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, merasakan sedikit ketenangan. Hampa yang selama ini ia rasakan mulai terisi, bukan oleh tuntutan, melainkan oleh perasaan yang murni. Mereka mulai sering bertemu. Awalnya, hanya untuk makan siang bersama di kantin kantor. Kemudian, Adam memberanikan diri mengajak Siska makan malam. Siska menerimanya. Kencan pertama mereka terasa canggung, tetapi menyenangkan. Mereka bukan lagi sepasang kekasih yang harus berpura-pura di hadapan orang lain. Mereka adalah 2 orang yang terluka, yang kini berusaha saling menyembuhkan. Suatu malam, saat mereka sedang makan di sebuah kafe kecil, Adam memberanikan diri untuk membahas masa lalu. Siska, aku tahu ini mungkin belum waktunya. Adam memulai dengan hati-hati. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah bicara dengan ibuku. Aku bilang padanya kalau aku tidak mau lagi diatur soal siapa yang harus aku cintai. Aku mencintaimu, Siska. Dan aku ingin membangun hubungan ini tanpa campur tangan siapapun. Siska menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat perubahan besar pada Adam. Pria di hadapannya bukan lagi Adam yang tak berdaya. Ia kini Adam yang berani. Terima kasih, Mas, bisik Siska. Aku menghargai itu. Tapi, aku butuh waktu. Aku ingin kita menjalani ini perlahan. Aku mau kita benar-benar saling mengenal, tanpa paksaan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Adam mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menunggumu. Di sisi lain, Ibu Gunawan mulai beradaptasi dengan hidup barunya. Ia sering menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya, mencoba hobi-hobi baru seperti melukis dan berkebun. Teleponnya kepada Adam tidak lagi berisi pertanyaan, kapan kamu akan menikah? Melainkan, apa kamu sudah makan? Perlahan, ia melepaskan kendali. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati anaknya bukanlah di tangannya, melainkan di tangan Adam sendiri. Kehilangan yang ia rasakan mengajarinya sebuah pelajaran berharga tentang makna cinta dan penerimaan.
Hubungan Adam dan Siska perlahan tapi pasti kembali mekar. Mereka tidak lagi menyembunyikan pekerjaan Siska dari siapapun. Adam bahkan mengajak Siska untuk makan siang bersama teman-teman kantornya, termasuk Sarah. Pertemuan itu awalnya terasa tegang, tetapi Sarah menyambut Siska dengan hangat. Ia melihat senyum tulus di wajah Siska dan sorot mata penuh cinta dari Adam, dan ia tahu mereka memang ditakdirkan untuk bersama. "Aku senang melihat kalian berdua," bisik Sarah pada Siska saat Adam sedang memesan makanan. "Aku minta maaf soal dulu. Aku seharusnya lebih berani melawan Ibu Gunawan." "Tidak apa-apa, Sarah," jawab Siska. "Semua itu sudah berlalu. Yang penting sekarang, kita semua belajar dari kesalahan." Suatu akhir pekan, Adam mengajak Siska ke tempat yang istimewa. Sebuah panti asuhan tempat Siska sering menjadi sukarelawan. Adam melihat betapa Siska begitu sabar dan penuh kasih sayang saat berinteraksi dengan anak-anak. Ia melihat sisi Siska yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kehangatan, ketulusan, dan jiwa sosial yang tinggi. Di sana, Adam tidak hanya jatuh cinta lagi pada Siska, tetapi juga pada kebaikan hatinya. Ia menyadari, inilah sosok yang selalu ia butuhkan di sisinya. "Aku mengagumimu, Siska," ucap Adam sore itu, saat mereka sedang berjalan pulang. "Bukan hanya karena kamu cantik, tapi juga karena hatimu. Kamu mengajarkanku bahwa kebahagiaan bukan tentang uang atau status, tapi tentang berbagi dan peduli." Siska tersenyum. "Kamu juga, Mas Adam. Kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak pernah menyerah. Kamu berani berubah, dan itu adalah hal yang paling berharga bagiku." Mereka berdua berhenti di bawah pohon rindang. Adam meraih tangan Siska, menggenggamnya erat. "Aku tidak ingin kita mengulang kesalahan yang sama. Aku ingin kita membangun masa depan yang baru, bersama-sama." Siska mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku juga, Mas Adam." Beberapa bulan berlalu. Hubungan Adam dan Siska semakin kuat. Mereka saling mendukung, saling tertawa, dan saling memaafkan. Mereka menikmati setiap momen, merajut kembali kisah mereka dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Luka masa lalu tidak hilang sepenuhnya, tetapi kini menjadi bagian dari cerita mereka. Cerita tentang bagaimana cinta sejati berhasil menemukan jalannya, meski harus melewati jalan yang terjal, dan bagaimana sebuah akhir yang buruk bisa menjadi awal dari kisah yang jauh lebih indah. 6 bulan berlalu. Kebahagiaan telah menemukan jalannya kembali ke dalam hidup Adam dan Siska. Mereka bukan lagi pasangan yang digerogoti keraguan dan ketakutan, melainkan dua orang yang yakin satu sama lain. Hubungan mereka tumbuh, kokoh, dan penuh dengan tawa. Namun, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan Adam. Ia ingin ibunya benar-benar menerima Siska, bukan hanya sebagai teman anaknya, tetapi sebagai calon menantunya. Suatu sore, Adam mengajak ibunya makan malam di restoran yang tenang. Suasana di antara mereka sudah jauh lebih baik. Ibu Gunawan kini sering menelepon Adam untuk menanyakan kabar Siska. Tetapi, ada satu hal yang belum terucap secara langsung. "Restu." "Bu," Adam memulai dengan hati-hati setelah selesai menyantap hidangan utama. "Aku ingin bicara soal Siska." Ibu Gunawan menatap Adam. Tidak ada lagi sorot mata yang penuh tuntutan. Hanya kehangatan seorang ibu. "Ibu tahu, Nak, kalian berdua terlihat sangat bahagia. Ibu melihat bagaimana Siska menatapmu, dan bagaimana kamu menatapnya. Itu adalah cinta yang tulus." Air mata Adam sedikit menetes. Ia tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal itu. "Bu, aku mencintai Siska. Kami sudah membicarakan masa depan, dan kami ingin serius. Kami ingin menikah." Ibu Gunawan mengangguk. Ia meraih tangan Adam. Ibu tidak bisa meminta maaf atas semua yang sudah ibu lakukan. Tapi, yang bisa ibu lakukan adalah mendukung kebahagiaanmu. Bawa dia ke rumah besok sore. Ibu ingin bicara dari hati ke hati dengannya. Bukan sebagai calon menantu, tapi sebagai seorang ibu kepada putrinya. Keesokan harinya, Siska datang ke rumah Adam. Jantungnya berdebar kencang. Tetapi rasa takutnya telah tergantikan oleh keyakinan. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, rambutnya digelung. Saat Ibu Gunawan membuka pintu,
Siska menyapanya dengan sopan. "Silakan masuk, Siska," ujar Ibu Gunawan. "Duduk di sini." Ibu Gunawan memulai percakapan dengan nada yang berbeda. Tidak ada lagi pertanyaan tentang latar belakang atau pekerjaan, melainkan tentang impian Siska, tentang hobi, tentang apa yang membuatnya bahagia. Mereka berbicara selama hampir 1 jam. Siska tidak lagi merasa terintimidasi. Justru ia merasa seperti sedang mengobrol dengan seorang ibu. Ia bercerita tentang panti asuhan, tentang anak-anak yang ia sayangi, dan tentang harapannya untuk membangun panti asuhan sendiri suatu hari nanti. Ibu Gunawan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat ketulusan di mata Siska. Ia melihat kebaikan hati yang begitu besar. "Siska," Ibu Gunawan akhirnya berkata, suaranya bergetar. "Ibu tahu, ibu sudah menyakitimu. Ibu tahu, permintaan maaf tidak akan menghapus luka. Tapi ibu mohon, beri ibu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kamu pantas mendapatkan Adam. Dan Adam, dia pantas mendapatkanmu. Kalian saling melengkapi." Siska tidak bisa menahan air matanya. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu keluar dari mulut Ibu Gunawan. Ia mengangguk, lalu berdiri dan memeluk Ibu Gunawan. Pelukan itu adalah simbol perdamaian. Pelukan seorang ibu dan anak yang baru saja menemukan jalan untuk saling menerima. Pada akhirnya, Adam dan Siska menikah dalam upacara sederhana. Ibu Gunawan terlihat meneteskan air mata bahagia. Ia tidak lagi memaksakan kehendaknya. Ia kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dipaksakan. Di pelaminan, Adam berbisik kepada Siska, "Kita berhasil, sayang. Semua ini karena kamu." Siska tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Adam. "Kita berhasil, Mas, karena kita tidak menyerah." Malam itu, setelah para tamu pulang, Ibu Gunawan mendekati Siska. Ia meraih tangan menantunya. "Ibu bangga padamu, Siska. Kamu bukan hanya menantu ibu, kamu adalah putri ibu sekarang." Siska memeluk Ibu Gunawan sekali lagi, merasakan kehangatan yang sama seperti saat ia memeluk ibunya sendiri. Perjalanan mereka penuh lika-liku, tetapi justru karena itulah, kebahagiaan yang mereka rasakan kini terasa jauh lebih berharga. Mereka telah menemukan satu sama lain, dan yang paling penting, mereka telah menemukan diri mereka sendiri, berkat cinta yang tak pernah menyerah. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta romantis, tetapi juga tentang pengampunan, penerimaan, dan bagaimana sebuah akhir yang buruk bisa menjadi awal dari kisah yang jauh lebih indah. Kehidupan pernikahan Adam dan Siska terasa seperti angin segar. Jauh dari tuntutan dan tekanan masa lalu, rumah tangga mereka dibangun di atas fondasi komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan cinta yang tulus. Mereka kini menjalani hari-hari dengan senyum. Adam lebih fokus pada karirnya, bekerja dengan semangat baru yang tidak lagi didorong oleh ambisi ibunya, melainkan oleh keinginannya untuk membangun masa depan yang solid bersama Siska. Sementara itu, Siska tetap menjadi sukarelawan di panti asuhan, impian yang kini ia jalani dengan dukungan penuh suaminya. Ia sering menghabiskan sore hari di sana, bermain dan mengajari anak-anak membaca. Adam terkadang ikut serta, membantu memperbaiki mainan atau sekadar mengobrol dengan anak-anak. Mereka berdua belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status atau kekayaan, tetapi dari kepuasan hati dan kebersamaan. Perubahan paling menakjubkan terlihat pada Ibu Gunawan. Ia kini menjadi sosok yang lebih lembut dan bijaksana. Hubungannya dengan Siska semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah itu memasak di dapur atau berkebun. Ibu Gunawan bahkan tidak segan membantu Siska mengurus acara di panti asuhan, bahkan sering menyumbangkan dana tanpa Siska memintanya. Ia menyadari bahwa selama ini, kebahagiaannya bukan hanya tentang melihat Adam berhasil, tetapi juga tentang melihat Adam mencintai dan dicintai dengan tulus. Suatu sore, saat Ibu Gunawan sedang membantu Siska menata buku di perpustakaan panti asuhan, seorang anak kecil mendekati mereka. "Nenek, boleh aku bacakan dongeng?" tanyanya polos, dengan mata yang berbinar. Ibu Gunawan tersenyum hangat. "Tentu saja, Nak," jawabnya, meraih buku yang disodorkan anak itu. Ia mendudukkan anak itu di pangkuannya dan mulai membacakan dongeng. Sambil membacakan dongeng,
Ia merasa hatinya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri, sebuah kebahagiaan yang bukan karena status sosial atau ambisi pribadi, melainkan karena memberi dan menerima cinta tanpa syarat. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan keluarga kecil mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri yang cantik. Mereka memberinya nama Anindita, yang berarti sempurna. Kehadiran Anindita melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Siska sesekali mendapati Ibu Gunawan duduk di sofa, memandangi Anindita dengan tatapan penuh kasih. "Terima kasih, Siska," bisik Ibu Gunawan suatu hari, saat Siska sedang menggendong Anindita. "Terima kasih sudah mengajari Ibu arti cinta yang sesungguhnya. Kamu dan Adam, kalian telah mengubah Ibu menjadi orang yang lebih baik." Siska tersenyum, lalu mencium pipi ibu mertuanya. "Terima kasih kembali, Bu," jawabnya. "Ibu juga sudah mengajari kami bahwa tidak ada kata terlambat untuk saling memaafkan." Kisah Adam dan Siska akhirnya menjadi sebuah pelajaran berharga bagi mereka semua. Bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, bahwa pengampunan adalah kunci menuju kedamaian, dan bahwa sebuah lembaran baru selalu menanti untuk ditulis, asalkan kita berani melepaskan masa lalu. Mereka tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga kedamaian batin yang sejati. Suatu sore yang cerah, Sarah menerima sebuah undangan. Amplop berwarna pastel dengan logo unik panti asuhan tempat Siska sering menjadi sukarelawan. Acara itu adalah perayaan ulang tahun panti asuhan, sekaligus pameran hasil karya anak-anak. Sarah datang bersamaannya. Putri kecilnya yang kini berusia 9 tahun tampak bersemangat. Matanya berbinar melihat-lihat lukisan dan kerajinan tangan yang dipajang di dinding. Di tengah keramaian, Sarah melihat Adam dan Siska. Mereka berdua terlihat sangat serasi, dengan senyum yang tulus di wajah mereka. Mereka bukan lagi pasangan yang penuh beban, melainkan dua orang yang telah menemukan kedamaian. Di pelukan Siska, ada seorang bayi perempuan yang lucu, Anindita. Adam menghampiri Sarah dan Anya, menyapa mereka dengan hangat. "Anya, lihat," Adam menunjuk ke Anindita. "Ini adikmu." Anya tersenyum dan mencium pipi Anindita dengan lembut. "Cantik sekali," bisiknya. Siska berjalan mendekat, mengajak Sarah dan Anya untuk melihat-lihat pameran. Mereka mengobrol dengan akrab, tidak ada lagi ketegangan dari masa lalu. Tiba-tiba, suara Ibu Gunawan terdengar memanggil Siska dari kejauhan. "Siska, kemari sebentar." Ibu Gunawan terlihat jauh lebih bahagia dan bersemangat. Ia menggendong seorang anak kecil yang digandeng oleh anak lainnya. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus. "Sarah," sapa Ibu Gunawan, terkejut melihat Sarah di sana. Ia berjalan menghampiri mereka. "Terima kasih sudah datang." "Selamat, Tante," balas Sarah. "Panti asuhannya luar biasa. Anak-anak di sini sangat berbakat." "Ini bukan apa-apa," jawab Ibu Gunawan, tersenyum bangga. "Yang luar biasa itu Siska. Dia menginspirasi saya untuk melakukan ini." Ibu Gunawan menunjuk ke sebuah foto besar di dinding. Foto itu menunjukkan Siska dan Sarah berdiri bersama, di hadapan logo perusahaan mereka. Di bawah foto itu, ada tulisan yang menjelaskan bahwa pameran ini didukung penuh oleh perusahaan tempat mereka bekerja. "Siska adalah kepala proyek ini," bisik Ibu Gunawan. "Proyek yang didukung oleh perusahaan Sarah. Mereka berdua yang memulai proyek ini bersama-sama." Sarah menatap Ibu Gunawan. Ia mengerti. Mantan ibu mertuanya itu akhirnya melihat Siska dan dirinya bukan sebagai saingan, tetapi sebagai rekan, sebagai keluarga. Sebuah senyuman tulus terukir di wajah Sarah. Di penghujung acara, Siska, Adam, dan Ibu Gunawan mendekati Sarah dan Anya. Ibu Gunawan meraih tangan Sarah. "Sarah," ucapnya, "terima kasih. Terima kasih sudah tidak menyerah. Dan terima kasih sudah mengajari saya apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya." Sarah menatap mata Ibu Gunawan. Di sana, ia melihat penyesalan, ketulusan, dan rasa syukur. Ia membalas genggaman tangan Ibu Gunawan, dan tersenyum. Kisah mereka bukanlah sebuah cerita tentang balas dendam, melainkan sebuah kisah tentang bagaimana sebuah perpisahan bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan untuk menemukan jati diri,
dan bagaimana sebuah akhir yang penuh luka bisa menjadi awal dari sebuah lembaran baru yang penuh kebahagiaan. Beberapa tahun kemudian, kehidupan telah mengalirkan mereka ke arah yang berbeda, namun hati mereka tetap terhubung. Sarah, dengan jabatannya sebagai Senior Vice President, kini memimpin lebih banyak proyek filantropi, mengubah perusahaannya menjadi kekuatan yang lebih baik bagi masyarakat. Ia tetap menjadi ibu tunggal yang kuat dan penuh kasih bagi Anya, yang kini menjadi remaja cerdas dan mandiri. Hubungan mereka menjadi bukti bahwa keluarga tidak harus selalu lengkap, asalkan dipenuhi dengan cinta dan dukungan. Di sisi lain, Adam dan Siska berhasil mewujudkan impian mereka. Mereka mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak panti asuhan. Yayasan tersebut, yang diberi nama Anindita Foundation, berkembang pesat. Ibu Gunawan, yang kini menemukan kebahagiaan dalam memberi, bukan lagi dalam pamer, menjadi salah satu donatur terbesar dan penasihat utama yayasan itu. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tulus membantu, menemukan kebahagiaan sejati dalam memberi, bukan lagi dalam pamer. Suatu sore, saat matahari terbenam, Adam dan Siska duduk di bangku taman panti asuhan. Putri mereka, Anindita, bermain dengan riang bersama Anya. Keduanya telah tumbuh menjadi sahabat. "Aku tidak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini," bisik Siska, menyandarkan kepalanya di bahu Adam. "Aku pikir, setelah semua itu, kita tidak akan pernah bahagia." Adam menggenggam tangan Siska erat-erat. "Aku juga," jawabnya. "Tapi kita berhasil. Kita berhasil karena kita memilih untuk saling memaafkan, dan kita berhasil karena kita tidak pernah menyerah." Dari kejauhan, Sarah dan Ibu Gunawan melihat mereka. Ada keheningan yang nyaman di antara kedua wanita itu. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah rasa syukur. Ibu Gunawan tersenyum pada Sarah. "Sarah," ucapnya, "dulu, ibu selalu ingin menantu yang bisa dibanggakan. Tapi sekarang, ibu sadar, menantu yang bisa dibanggakan adalah yang bisa membuat anak ibu bahagia. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita kami." Sarah membalas senyum itu. "Dan terima kasih, Tante," balas Sarah, "sudah mengajari saya bahwa tidak ada kata terlambat untuk sebuah akhir yang bahagia." Di bawah langit senja yang damai, kisah mereka menjadi bukti bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Bahwa luka masa lalu bisa sembuh, dan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam. Waktu terus berjalan, dan tahun-tahun berlalu bagaikan air mengalir. Konflik masa lalu yang pernah melukai kini telah menjadi sebuah cerita inspiratif, sebuah landasan yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hubungan antara Sarah, Adam, dan Ibu Gunawan telah berevolusi menjadi sebuah ikatan keluarga yang tulus, ditempa oleh pengampunan, pengertian, dan rasa saling menghargai. Anya, kini seorang mahasiswi cerdas yang mengambil jurusan hukum, sering menghabiskan waktu luang di rumah Adam dan Siska, mengajari Anindita, adik tirinya, berbagai hal. Suatu sore yang hangat, Anya dan Anindita sedang duduk di bangku taman panti asuhan, membaca sebuah buku cerita. Terdengar tawa kecil di antara mereka. Siska, yang sedang menyiram bunga di sekitarnya, tersenyum melihat keakraban kedua putrinya. "Senang sekali melihat kalian akrab," ucap Siska dengan tulus. "Kak Anya itu hebat, Bu," jawab Anindita. "Dia bilang, seorang perempuan harus bisa mandiri dan kuat, seperti Tante Sarah." Siska menoleh ke arah Sarah yang sedang duduk di teras bersama Adam dan Ibu Gunawan. Ada kebanggaan yang terpancar di matanya. Adam, yang kini menjadi pengusaha sukses, mengobrol dengan Sarah. Obrolan mereka bukan lagi tentang masa lalu yang menyakitkan, melainkan tentang kolaborasi bisnis dan rencana masa depan. Mereka sedang membahas sebuah proyek besar untuk memperluas jangkauan yayasan yang mereka dirikan bersama. "Kerja sama proyek amal antara perusahaanmu dan yayasan kita berhasil, Sarah," kata Adam. "Kita berhasil membantu lebih banyak anak-anak, bukan hanya di kota ini, tapi juga di daerah-daerah terpencil." "Aku senang mendengarnya," balas Sarah. "Sejatinya, kita semua butuh satu sama lain untuk bisa menjadi lebih baik." Ibu Gunawan, yang mendengarkan percakapan itu, tersenyum. Ia meraih tangan Sarah, menggenggamnya erat-erat. "Dulu,
Tante pikir kesuksesan itu adalah tentang status dan uang. Ibu selalu ingin menantu yang bisa dibanggakan. Tapi sekarang, Tante sadar, kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa menjadi bagian dari kebaikan ini. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah melihat anak-anak ibu bahagia, saling melengkapi. Sarah menatap Ibu Gunawan. Ia melihat bukan lagi mantan ibu mertuanya yang angkuh, melainkan seorang wanita yang telah menemukan kedamaian batinnya. Kisah mereka, yang bermula dari sebuah perpisahan yang menyakitkan, kini menjadi sebuah cerita inspiratif yang tidak akan lekang oleh waktu. Sebuah cerita tentang bagaimana pengampunan bisa mengubah hati yang paling keras sekalipun, tentang bagaimana cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, dan tentang bagaimana sebuah akhir bisa menjadi awal yang jauh lebih indah. Warisan yang mereka tinggalkan bukanlah kekayaan atau status, melainkan pelajaran berharga tentang kemanusiaan, pengampunan, dan cinta yang tulus. Kehidupan yang damai dan harmonis, yang mereka yakini telah mereka bangun di atas fondasi yang kokoh, ternyata hanya sebuah jeda. Kedamaian yang mereka ukir selama bertahun-tahun tiba-tiba terusik oleh kedatangan seseorang dari masa lalu yang tak terduga. Pagi itu, saat Sarah sedang memimpin rapat penting dengan timnya, membahas strategi proyek filantropi terbaru, asistennya, Rania, masuk dengan wajah tegang. Ia berbisik, memutus presentasi Sarah. "Maaf mengganggu, Bu Sarah. Ada seorang tamu yang memaksa bertemu. Dia bilang ini sangat penting dan mendesak. Namanya Bimo." Jantung Sarah serasa berhenti berdetak. Nama itu, nama dari masa lalu yang terkubur dalam-dalam, tiba-tiba muncul kembali. Bimo adalah mantan kekasih Sarah, sosok yang hadir di hidupnya sebelum ia bertemu Adam. Hubungan mereka berakhir tragis karena Bimo terlibat kasus kriminal dan menghilang tanpa jejak. Adam dan Ibu Gunawan tidak pernah tahu tentang keberadaannya. Sarah buru-buru mengakhiri rapat, meminta Rania untuk mengantar Bimo ke ruangannya. Bimo kini berdiri di hadapan Sarah. Penampilannya jauh berbeda. Ia terlihat lebih matang, dengan pakaian yang rapi, namun ada bekas luka di wajahnya yang menceritakan banyak hal tentang kerasnya hidup yang ia jalani. Matanya menatap Sarah dengan sorot yang penuh kerinduan dan penyesalan. "Sarah, akhirnya aku menemukanmu," ucap Bimo, suaranya terdengar serak. "Sudah lama sekali. Aku datang untuk menebus kesalahanku di masa lalu." Sarah menatapnya dengan waspada, menjaga jarak. "Bimo, apa yang kamu inginkan? Hubungan kita sudah lama berakhir." "Aku tahu," jawab Bimo. "Aku tidak ingin kembali padamu. Aku hanya ingin bertemu Anya. Dia putriku, Sarah. Aku tahu itu." Ucapan Bimo menghantam Sarah seperti palu godam. Nafasnya tercekat. Anya, putri kandungnya, buah dari hubungannya dengan Adam, adalah satu-satunya sumber kekuatannya. Tapi benih keraguan mulai tumbuh di hatinya, memutar kembali kenangan-kenangan masa lalu. Wajah Anya memang memiliki beberapa kemiripan dengan Adam, tetapi ada juga beberapa ciri yang mirip dengan Bimo. Ada masa-masa yang tumpang tindih antara hubungannya dengan Bimo dan Adam, sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Ketakutan terbesar Sarah adalah Adam dan Ibu Gunawan mengetahui masa lalunya dengan Bimo. Ia takut Adam akan meragukan Anya dan, yang paling ia khawatirkan, Ibu Gunawan akan kembali menguasai hidupnya. Ia tahu, kehadiran Bimo bukan hanya mengancam kedamaiannya, tetapi juga kedamaian keluarga Adam dan Siska, warisan yang telah mereka bangun bersama. Ini adalah badai baru yang jauh lebih besar dari badai sebelumnya. Badai yang bisa menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Semua pengorbanan, pengampunan, dan kedamaian yang mereka raih kini berada di ujung tanduk. Setelah Bimo pergi, Sarah duduk terpaku di kursinya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Tangannya gemetar. Kedatangan Bimo membangkitkan kembali semua kenangan pahit yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Namun, yang lebih mengganggu adalah ucapannya. "Dia putriku, Sarah." Kata-kata itu bergaung di benaknya, menghancurkan ketenangan yang telah ia bangun. Sarah segera menghubungi Adam. Ia merasa harus memberitahu Adam tentang Bimo, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia takut Adam akan meragukannya, meragukan cinta mereka di masa lalu, dan yang paling ia khawatirkan, meragukan Anya.
Sarah memutuskan untuk bertemu Adam secara langsung, tanpa Siska dan Ibu Gunawan. Ia mengundang Adam ke sebuah kafe kecil dan tersembunyi, jauh dari kantor dan rumah mereka. Saat Adam tiba, ia melihat wajah Sarah yang pucat dan tegang. Kerutan kekhawatiran terlihat jelas di dahinya. "Ada apa, Sarah? Kamu terlihat tidak baik-baik saja," tanyanya, cemas. Sudah lama ia tidak melihat Sarah sekhawatir ini. Sarah mengambil napas dalam-dalam. Ia harus mengatakannya. "Ada seseorang yang datang menemuiku hari ini. Namanya Bimo." Wajah Adam langsung berubah. Nama itu terdengar asing baginya, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang terpancar dari Sarah. "Siapa dia?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kecurigaan yang samar. Dia adalah mantan kekasihku, sebelum aku bertemu denganmu," jawab Sarah, suaranya pelan dan bergetar. "Hubungan kami sudah lama berakhir, tapi dia datang kembali, Adam. Dia bilang Anya adalah putrinya." Adam terdiam, mencerna informasi itu. Selama ini, ia selalu mengira Anya adalah putri kandungnya. Ia tidak pernah meragukan hal itu. Namun, keraguan yang diucapkan oleh Bimo, yang kini diceritakan oleh Sarah, mulai menggerogoti hatinya. Sebuah memori samar melintas di benaknya, tentang bagaimana Sarah dulu sangat tertutup mengenai kehidupan sebelum pernikahan mereka. Kamu tidak pernah cerita tentang dia," ucap Adam, suaranya dingin, dipenuhi kekecewaan. "Aku tidak ingin mengungkit masa lalu yang buruk," jawab Sarah, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bagaimana, Adam." Sarah merasa hancur. Ia tidak ingin menyembunyikan rahasia ini, tetapi ia takut akan konsekuensinya. Ia tahu, dengan mengungkapkannya, ia menempatkan semua yang telah mereka bangun di ujung tanduk. Adam menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Kita harus melakukan tes DNA," potong Adam. "Kita harus tahu kebenarannya. Demi Anya." Sarah mengangguk. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Namun, ia tahu, tes DNA ini bukan hanya tentang membuktikan siapa ayah Anya. Ini tentang rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Rahasia yang bisa menghancurkan kepercayaan yang begitu lama mereka bangun. Ia tahu, ia harus menghadapi konsekuensi dari semua ini. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia di kafe, Sarah dan Adam membawa Anya untuk menjalani tes DNA. Suasana di klinik terasa begitu dingin dan tegang, seolah udara pun membeku. Anya, yang tidak mengerti apa-apa, bertanya dengan polos, "Ayah, Bunda, kenapa kita di sini? Ini bukan tempat dokter biasa." Adam hanya bisa tersenyum kecil, membelai rambut Anya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Tidak apa-apa, sayang. Hanya pemeriksaan kesehatan biasa, agar kamu tumbuh sehat dan kuat." Ia tahu kata-katanya tidak meyakinkan, tapi ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Sarah tidak bisa bicara. Ia hanya menunduk, takut menatap mata putrinya. Ia tahu, hidup mereka tidak akan sama lagi setelah hasil tes itu keluar. Ia merasa bersalah, bukan karena masa lalunya dengan Bimo, tetapi karena merahasiakannya dari Adam. Ia telah membiarkan luka lama menggerogoti kebahagiaan mereka. 1 minggu kemudian, sebuah amplop tebal sampai di tangan Adam. Ia menelepon Sarah, suaranya terdengar cemas dan putus asa. "Hasilnya sudah datang. Kita bertemu di kafe yang sama. Sekarang." Sarah tiba lebih dulu, menunggunya dengan gelisah. Ia telah menyiapkan mentalnya untuk kemungkinan terburuk. Saat Adam duduk di hadapannya, ia meletakkan amplop itu di meja, tangannya gemetar. "Aku tidak berani membukanya, Sarah," ucapnya, suaranya tercekat. "Bagaimana jika Bimo benar?" Sarah meraih amplop itu. Ia membukanya perlahan, tangannya gemetar. Matanya menyusuri setiap kata di lembaran kertas itu. Air mata mengalir di pipinya, air mata lega dan penyesalan. Adam meraih kertas itu. Ia membacanya, dan raut wajahnya berubah, dari cemas menjadi bingung, lalu menjadi lega yang campur aduk. Ia menatap Sarah, matanya dipenuhi dengan amarah dan kelegaan. Anya putriku," bisik Adam, suaranya tercekat. "Hasilnya 99,9% cocok." Sarah menangis lega.
Beban yang selama ini ia pikul kini terangkat, tapi ia tahu masih ada satu hal lagi yang harus ia hadapi. Ada membaca kertas itu lagi, dan lagi. Tapi, Bimo? Tanyanya, suaranya dipenuhi amarah. Apa yang dia inginkan? Sarah menghela napas panjang. Bimo, dia berbohong. Dia ingin merusak kebahagiaan kita. Dia ingin mengambil Anya. Dia adalah orang yang sama yang dulu ingin merusak hidupku. Aku takut. Adam terdiam. Ia merasa bodoh. Selama ini, ia khawatir, cemas, dan curiga. Padahal, kebenaran itu ada di hadapannya. Ia telah membiarkan keraguan merusak kepercayaan mereka. Sarah, kenapa kamu tidak cerita dari awal? Kenapa kamu membiarkan aku khawatir seperti ini? Aku takut, jawab Sarah, terisak. Aku takut kamu akan meragukanku. Aku takut Ibu Gunawan akan tahu dan kembali mencampuri hidup kita. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Adam memeluk Sarah. Kita sudah melewati banyak hal. Seharusnya kamu percaya padaku. Seharusnya kamu tahu, aku tidak akan pernah meragukanmu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat mereka berdua sedang berpelukan, Ibu Gunawan masuk ke dalam kafe. Ia melihat mereka berdua, lalu melihat amplop di meja. Ia berjalan mendekat. Apa ini? Tanyanya, matanya dipenuhi kecurigaan yang samar. Sarah, Adam, dan Ibu Gunawan, 3 orang yang terperangkap dalam jaring masa lalu, kini harus menghadapi kebenaran yang baru saja terungkap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kebahagiaan mereka akan tetap utuh? Ibu Gunawan berjalan mendekat. Matanya yang biasanya ramah dan penuh kasih, kini tajam dan penuh kecurigaan. Ia menatap bergantian pada Sarah, Adam, dan amplop di meja. Apa ini? Ada apa dengan kalian berdua? Tanyanya, suaranya dingin dan penuh kecurigaan, sebuah nada yang sudah lama tidak Sarah dengar. Adam, dengan wajah lelah dan putus asa, meraih tangan ibunya. Bu, duduk dulu. Ada yang harus kami jelaskan. Ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Tidak perlu, sergah Ibu Gunawan, menarik tangannya. Ibu tidak sengaja mendengar kalian. Siapa itu Bimo? Kenapa kalian bicara tentang tes DNA? Ada apa dengan Anya? Suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe lain. Sarah menunduk, tak berani menatap mata Ibu Gunawan. Ia tahu, rahasia ini akan jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan Siska di masa lalu. Bu, Adam berusaha menjelaskan, beberapa hari lalu ada mantan kekasih Sarah yang datang. Dia bilang Anya adalah putrinya. Wajah Ibu Gunawan memucat. Ia menoleh ke arah Sarah, matanya dipenuhi amarah yang membakar. Jadi, kamu punya anak sebelum menikah dengan anak ibu. Dan kamu membohongi kami semua. Suaranya bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Tidak, Tante. Tidak seperti itu. Sarah mencoba membela diri. Aku tidak punya anak. Anya adalah putri kandung Adam. Lalu kenapa ada tes DNA ini? Ibu Gunawan mengambil amplop dari meja, membacanya cepat, dan tertegun. Anya putri Adam, lalu kenapa ada keraguan? Ia menatap Sarah. Jawab, Sarah, apa yang sebenarnya terjadi? Sarah akhirnya memberanikan diri. Aku dan Bimo sempat berpacaran sebelum aku bertemu dengan Adam. Hubungan kami berakhir, tapi dia kembali. Adam tidak pernah tahu tentang Bimo. Aku menyembunyikannya karena aku tidak ingin melukai siapapun. Ibu Gunawan terdiam. Hatinya terasa remuk. Selama ini, ia pikir masalah terbesar mereka adalah uang dan status, tetapi ternyata ada rahasia yang jauh lebih dalam. Luka lama yang pernah ia rasakan, kini terulang kembali. Ia menatap Adam, lalu Sarah. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa dibohongi, merasa dibodohi, dan merasa bahwa pengampunan yang ia berikan ternyata tidak berbalas. Kamu, Adam, bentak Ibu Gunawan. Kenapa kamu tidak bilang tentang ini? Kenapa kamu membiarkan ibumu tahu terakhir kali? Aku baru tahu, Bu, jawab Adam, frustrasi. Aku tidak pernah tahu tentang Bimo.
Ibu Gunawan bangkit, mengambil tasnya, dan menatap Sarah dengan tatapan yang penuh luka. Sarah, ibu pikir kita sudah berbaikan. Ibu pikir kita sudah menjadi keluarga. Tapi ternyata, kamu tidak pernah percaya pada ibu. Kamu tetap menyembunyikan hal ini. Tanpa menunggu balasan, Ibu Gunawan pergi. Ia meninggalkan kafe, meninggalkan Adam dan Sarah dalam keheningan yang penuh rasa sakit. Kedamaian yang mereka bangun bertahun-tahun, kini hancur berkeping-keping. Setelah Ibu Gunawan pergi, Adam dan Sarah duduk dalam diam yang menyesakkan di kafe. Pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran tentang retaknya kembali hubungan yang telah mereka bangun susah payah. Adam meraih tangan Sarah. "Jangan khawatir. Kita akan hadapi ini bersama," bisiknya, meyakinkan tidak hanya Sarah, tetapi juga dirinya sendiri. Malam itu, Adam menemui ibunya di rumah. Ibu Gunawan masih terlihat marah dan terluka. Ia duduk di sofa, menolak menatap Adam. Adam duduk di hadapannya dan dengan sabar menjelaskan segalanya. Tentang Bimo, tentang ketakutan Sarah, dan tentang hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Anya adalah putri kandungnya. "Bu, Sarah tidak pernah ingin menyakiti kita. Dia takut. Dia takut kehilangan semuanya. Sama seperti ibu takut kehilangan aku," jelas Adam. "Tapi yang paling penting, Anya adalah putriku, dan itu tidak akan pernah berubah. Kebahagiaan yang kita miliki sekarang adalah nyata. Bu, jangan biarkan masa lalu merusaknya lagi." Ibu Gunawan terdiam, mencerna setiap kata putranya. Ia melihat luka di mata Adam dan menyadari bahwa kekecewaannya tidak sebanding dengan rasa sakit yang dialami Sarah dan Adam. Ia akhirnya menghela napas. Ibu mengerti. Ibu hanya tidak siap. Ibu minta maaf. Kata-kata itu terdengar tulus, sebuah pengakuan yang sulit bagi seorang wanita sepertinya. Keesokan harinya, Adam dan Sarah menemui Siska. Mereka menjelaskan semuanya, dari awal hingga akhir, tanpa menutupi apapun. Siska mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menghakimi Sarah, justru ia merasakan simpati yang mendalam. Ia melihat betapa Sarah dan Adam telah berjuang untuk mempertahankan kebahagiaan mereka. "Sarah, aku mengerti," ucap Siska, meraih tangan Sarah. "Aku tahu rasanya takut akan masa lalu. Aku sendiri pernah merasakannya. Yang terpenting, kamu dan Adam telah melewati ini bersama. Kalian berdua sudah belajar, dan itu yang membuat kalian kuat." Siska memandang Adam dengan senyum. "Kamu pantas mendapatkan Sarah, Mas. Kalian berdua pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Di sore hari yang damai, Sarah, Adam, Siska, dan Ibu Gunawan berkumpul di taman belakang rumah Adam. Ibu Gunawan menggandeng tangan Sarah. "Sarah, maafkan ibu. Dulu ibu butuh waktu untuk menerima Siska. Sekarang, ibu sadar. Ibu butuh waktu juga untuk menerima dirimu sepenuhnya. Terima kasih sudah mengajari kami semua tentang keberanian, pengampunan, dan kekuatan cinta yang sejati." Sarah menatap Ibu Gunawan. Air matanya menetes. Ia tersenyum tulus. "Terima kasih kembali, Tante. Kita semua sudah belajar." Kisah mereka, yang bermula dari kebencian dan berakhir dengan penerimaan, telah mengajarkan mereka semua sebuah pelajaran berharga, bahwa keluarga sejati tidak dibentuk oleh darah, tetapi oleh cinta, pengampunan, dan kesediaan untuk saling menerima apa adanya. Luka masa lalu tidak akan pernah hilang. Tetapi mereka telah belajar untuk menjadikannya bagian dari cerita, bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai pengingat akan seberapa jauh mereka telah melangkah. Mereka akhirnya menemukan akhir yang sejati, sebuah akhir yang penuh dengan harapan dan awal yang baru.